Drop it. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf sebelumnya karena agak telat untuk memberikan materi karena ada beberapa kendala. Di sini kita akan membuat link menggunakan HTML beserta studi kasusnya. Sebelum kita masuk ke praktek, kita harus tahu dulu teori apa itu pengertian link. Nah, apa itu link? Link adalah elemen HTML yang berfungsi menghubungkan suatu halaman web ke halaman web yang lain. Ya, jadi website itu hanyalah sebuah halaman yang saling berhubungan. Nah, untuk membuat link ke halaman lain, kita harus menggunakan pasangan tag A dan ditutup dengan /A atau yang biasa dengan tag jangkar ini ya, atau ancor. Itu artinya ancor tag, bukan hancur. Bentuk paling sederhana penggunaan tag jangkar sebagai berikut. Nah, ini rumusnya, di mana yaitu ref URL lalu labelnya, ya. Nah, apa itu URL? URL itu singkatan dari Uniform Resource Locator. Dapat berupa alamat email, bisa juga dokumen web, bisa juga bekas grafik, bisa juga menyatakan suatu protokol. Nah, jadi ref ini banyak pengertiannya ya, banyak fungsinya. Nah, selanjutnya, adapun link itu dibagi menjadi dua, yaitu internal link dan external link. Biasa kalau internal link itu berarti di dalam ya, link yang menuju ke domain atau halaman web itu sendiri, jadi di dalam. Kalau external biasanya di luar, link yang menuju ke domain lain. Misalnya ke Facebook, ke YouTube, ke Google, lah itu dia di luar halaman web. Di luar halaman web yang kita buat sendiri. Nah, contoh internal link tuh seperti ini. Ya, ini ada halaman dengan nama index, lalu ini ada profil dan lain sebagainya. Jadi kalau kita klik profil di sini, maka muncul halaman profil. Ya, di mana ada dua buah halaman web dengan nama index dan profil. Nah, bagaimana perintahnya? Ini dia, ref URL, tujuannya URL apa? Profil HTML, dan labelnya adalah profil. Artinya ketika link profil diklik, maka browser akan membuka profil HTML. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau sedangkan external link, artinya ketika link Facebook diklik, maka browser akan buka halaman Facebook. Contoh ini index. Ya, di index ini rupanya ada tombol Facebook, ada label Facebook. Jadi kalau kita klik, dia langsung masuk ke Facebook. Itu udah di luar halaman itu sendiri. Bagaimana caranya nih? Ref https www.facebook.com / nama pribadi Facebook kita. Oke, jadi itu dulu tentang penjelasannya. Sekarang kita mulai ke prakteknya. Oke, baik, sekarang kita masuk ke prakteknya ya. Nah, contoh ini ada sebuah homepage sederhana, nanti akan kita kembangkan lagi untuk lebih bagusnya lagi ya. Nah, ini adalah link. Nah, ini tampilan websitenya ya. Nah, ini dia website nanti yang akan dibahas ya. Nah, jadi apa yang mau kita lakukan di sini? Di sini kita akan mempraktekkan contoh link. Link internal itu ini 1, 2, 3, 4, 5. Selain ini eksternal ya, karena dia menuju ke Facebook. Jadi kalau saya klik profil, ini profil ya, ini profilnya. Lalu kalau klik galeri, ini galerinya. Karena kita udah ini, nah ini ada link juga. Jadi kalau saya klik linknya ini, nah ini ke gambar aslinya. Ini, nah ya, ini ke gambar aslinya, ini namanya eksternal karena dia tidak berada di halaman itu ya. Seperti itu ya. Nanti akan kita praktekkan bagaimana membuat ini. Jadi jangan di skip ya. Nah, lalu ini nilai KS yang materi yang sebelumnya ya, membuat jadi saling berhubungan. Nah, ini lalu ada Facebook nih. Facebook ini kalau saya klik, maka dia akan masuk ke Facebook pribadi. Nah, nanti dibuat seperti ini masing-masing ya.
Nah, jadi dia eksternal itu dia di luar dari sini tuh. Nah, ya. Nah, jadi ini yang akan kita bahas. Jadi di sini ada header, ada di sini navigasi barnya, lalu sini ada foto. Nanti buat foto kalian di sini ya, diedit dengan Photoshop. Nah, kalau sudah, sekarang kita masuk bagaimana, ini tadi contohnya. Sekarang kita masuk bagaimana cara proses pembuatan ini. Ini sebentar saja, tidak memakan waktu yang lama ya. Oke. Oh, ini ada buku tamu ya. Kayaknya buku tamu nggak ada ya. Oke, baik. Kita lihat di ini ya, selanjutnya. Kita akan lanjutkan bagaimana tadi membuat itu ya, homepage-nya. Nah, di sini akan saya sertakan CSS-nya. Di sini CSS-nya terdiri dari ada box sizing. Box sizing itu border box, value-nya. Nah, box sizing ini gunanya untuk menyesuaikan konten kita dengan lebar web. Ya, jadi kalau kita nanti nambah padding, margin, walaupun kelebaran ukurannya nanti bisa disesuaikan oleh si box sizing ini. Nah, ini body, di mana yang di dalam bodinya dengan jenis huruf Arial ya. Ini boleh kalian pakai, boleh juga tidak. Nanti bisa kalian custom. Nah, ini header untuk ini welcome to my homepage, itu untuk headernya. Lalu ada teks. Teks ini isi di dalam untuk ini ya, teks untuk headernya ya. Jadi ini diketik ini welcome to my homepage, untuk membuat ada efek bayangan itu dari sini karena ada teks shadow-nya ya. Lalu kolom ini kita membuat kolom ini, dia terdiri dari dua buah kolom ya, ada kolom ini dan kolom ini seperti itu ya. Lalu ini BG itu background ya, background yang mana? Background yang ini dia background khusus yang ini, biar lebih jelas ini ya, isi dari kolomnya itu backgroundnya ini. Nah, ini backgroundnya ini, warna ini. Nah, jadi harus kita harus kasih background tuh. Kalau kita kasih background, nanti dia, karena ini dia otomatis tingginya, nanti dia tetap tak berwarna. Nanti bisa kalian praktekkan. Kolom side 25%, kolom middle 70%. Itu maksudnya kolom side itu yang ini, yang ada foto saya ini artinya lebarnya ini dia dijatah yang kanan, di sebelah kanan saya, sehadapan saya ini 75%, dan yang ini 25%. Jadi kalau kalian nanti menggunakan Dreamweaver itu nampak itu. Top nav ini untuk menunya, menu yang ini ya. Lalu ada top nav link, ini untuk linknya ya, untuk link kalau dia diklik. Nah, terus ada display color, itu nanti bisa kalian ganti-ganti ya. Colornya ini color yang ini ya, warna orange. Jadi kalau mau kalian ganti, tinggal ganti aja color yang ini ya. Oh, seperti itu ya. Ini a hover background color black. Ini ada hovernya ya. Color ini dia color warna ya. Teks untuk warna untuk teks. Nah, ini hover. Jadi kalau kalau kalian mau ganti warna selain selain warna orange, hover nih, kalau sentuh namanya hover tuh. Jadi gantinya di sini, di background. Kalau ini tadi teksnya warna teks, saya buat warna putih. Kalau kalian mau ganti warna boleh gitu ya. Nah, selanjutnya ada apa lagi nih? Row dia sifatnya dia ini after ya, ada after, target dan lain sebagainya. Ini kita pakai after. Lalu ini hover gambar, hovernya dia aksinya kalau dia disentuh tuh. Gambarnya maksudnya untuk gambar yang ini. Jadi kalau saya arahkan mouse-nya, saya arahkan ke target gambarnya, jadi dia ada efek seperti itu ya. Saya kasih nama gambar. Lalu ada footer tuh untuk ini yang di bawah ini ya, untuk yang di bawah ini.
Nah, itu ada footer, background color, background size cover itu untuk menyesuaikan background color. Jadi kalau kalian tidak suka dengan warnanya, bisa kalian ganti sini warna background footernya. Ini misalnya abu-abu, mau kalian ganti dari sini warnanya ya. Text align center padding 10 pixel, artinya atas, kanan, bawah, kiri itu semua dikasih jarak 10 pixel ke dalam. Height 80%, text align center tengah, height 80 pixel, artinya tinggi ininya. Dari sini sampai sini 80 pixel, nanti bisa kalian atur. Lalu color itu warna teksnya ini, jadi nanti bisa kalian ganti. Oke, sekarang kita buat file new, ini saya simpan, save as. Saya kasih namanya index.html. Oops. HTML nya save. Nah, seperti biasa, ini dia, ini detailnya kita buat misalnya my homepage, lalu kita tambahkan CSS di sini ya, karena kita menggunakan CSS. Tapi kita buat dulu metanya ya, untuk apa ya, biar ini dia karena kita pakai ini sih, apa namanya, ini kita pakai viewport, karena kita pakai responsif. Ini kalau di Dreamweaver nih otomatis nih, nggak paling ngetik-ngetik gini. Width sama dengan device. Jadi kalau untuk pemula lebih bagus pakai Dreamweaver aja, dia langsung keluar itu value-nya. Initial scale sama dengan 1. Nah, lalu kita panggil linknya, link rel, otomatis deh. Harapnya nama ini CSS-nya ini ya, ini dia, kita ketik CSS underscore layout titik CSS. Nah, lalu sekarang kita buat bodinya di sini ya. Nah, untuk buat body pertama kali kita buat itu apa? Yang kita perlu dulu itu adalah membuat headernya ya. Dari atas dulu kita buat headernya. Kita buat dulu headernya, karena di sini headernya itu mana ada header. Jadi kita buat ya, di sini kita pakai kelas nih. Ada tanda titik itu kelas. Berarti kita buat div class s, div class header. Kalau di sini nggak otomatis deh, kalau di Dreamweaver enak tuh. Div class header. Nah, misalnya di div ini saya buat misalnya welcome to my homepage. Saya save, kita lihat aja ya hasilnya ya. Nah, ini dia, welcome to my homepage. Terus kalian pikir loh, ini ada gambarnya, ini kok enggak gitu ya, ini enggak ada gambarnya, ini ada gitu ya. Nah, untuk memberikan itu dia pengatur dari sini nih. Kalau ini kan tadi headernya dia ada URL-nya ya. Nah, ini ada gambar di sini. Jadi kalau kita nggak mau pakai gambar, ini kita ganti aja background. Misalnya warnanya apa ya? Terus saya nggak hafal nih warnanya nih. Kita main-main di apa aja ya? Di Dreamweaver aja biar gampang. Kita main-main di Dreamweaver biar enak sih.
open membuat link. Ini kita buka dua-dua dan nah ini dia. Ini kalau kita lihat desainnya, ini dia. Nah ini si div tadi ya, kita CSS nya ya kita ganti ya, background. Nah ini ada color, jadi kita ganti color ya. Nah dia titik koma save. Nah kita lihat perubahannya. Nah nampak ya. Nah seperti itu. Oke. Nah jadi itu kalau kita mau pakai ini supaya dia. Tapi kan lihat di sini ada perbedaan nggak teksnya? Ada. Yang ini nggak ada efek. Yang ini yang ini ada efek, yang ini nggak ada ya. Kita kasih efek ya. Kita kasih efek. Kita buat aja di sini tag B paragraf B kelasnya apa, teks. Nah kalau di sini otomatis tuh teks ya kan. Lalu di sini di dalam tag div sini kita buat /b save. Kita lihat sub. Nah ini dia, warna ini bisa ganti. Wih jelek kali. Kalau mau pakai gambar tinggal cari gambarnya di Google, buat aja background abstrak. Nah ini banyak nih, kalian tinggal pilih ya. Misalnya ini mau kalian pilih aja nih image. Nah misalnya ini nih, tinggal save image as. Buat gambarnya yang gampang aja, nama file misalnya A gitu aja biar enak dipanggil ya. Udah. Oke, sekarang kita masuk ke layoutnya. Ini kita ganti nih, background image terus A, mana A ini. Oke, titik koma save. Jangan lupa di save. Kita lihat indeksnya. Nah ini udah masuk deh ya, berarti ini udah masuk juga nih. Oke ini ya. Kalau mau kalian ganti warnanya bisa kalian ganti warnanya. Dari mana warnanya diganti? Dari CSS tadi ya, dari CSS tadi nih. Teks, mana teks ini? Nah ini ada color nih kan. Nih ini kalian ganti aja nih, apa-apa. Ini color kalian ganti yang cerah misalnya warnanya ya kan. Misalnya ini titik koma save. Nah wih hancur kita, hancur warnanya, nggak masuk warnanya. Dia ada putih ya, berarti cocoknya warnanya yang warnanya aja lah ya. Nah, udahlah itu nanti kalian ganti-ganti aja lah. Contohnya itulah dia ya kan. Nah sekarang, kalau di driver dia ada desain, jadi untuk pemula itu bagus. Nah sekarang kita buat apa? Buat menu ya. Untuk membuat menunya kita buat aja div-nya lagi. Div tadi kelasnya apa? Kelasnya adalah top nav. Ya kan? Top nav. Jangan lupa ditutup dengan /div. Nah kalau kita save nih, kita lihat aja efeknya. Oh belum ada ya, karena belum ada kita isinya. Kita belum ada kita buat isinya. Nah yang pertama kita buat href. Kita buat aja yang pertama index.html, itu nama URL-nya. Lalu nama labelnya apa? Kita buat aja namanya home. Lalu tutup dengan /a.
Kalau kita save, kita lihat dulu hasilnya ada nggak. Oke, ini dia home. Di warna bisa kalian ganti ya warnanya. Ganti warnanya gampang. Oke, ini saya copy aja ya biar cepet. Copy, mau ditambah ya apa lagi menunya, yaitu profil. Profil ini kita buat aja jadi profil HTML ya. Walaupun nanti kalau mau buat file namanya harus sesuai dengan yang di sini. Lalu ada profil, ada galeri. Kita buat galeri. Lalu di sini juga kita buat galeri. Lalu di sini kita buat apa di sini? KHS. Nilai KHS ya. Lalu saya buat sini namanya KHS. Lalu sini Facebook. Nah, kalau Facebook kita lihat dulu Facebooknya, ngambilnya dari sini kalau Facebook ya. Udah hilang pula Facebooknya. Kalau Facebook jangan www.facebook.com, jangan. Kita klik dulu apa kita ini. Nah, ini copy. Ini kan facebook.com, tapi nanti kalau dia di sini udah nggak facebook.com lagi. Paste. Ada jadi ada TPS seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah jadi. Ya, sekarang kita tinggal buat isinya di bawah div. Nah, sekarang kita panggil si div kelas BG. Ini untuk apa? Ini untuk background isi konten itu tadi. Kalau nggak kita kasih itu nanti dia nggak terselimuti. Nah, lalu di-update lagi dengan div kelas row. Ini dia udah muncul. Kalau di before dia enaknya gitu tuh. Nah, biasa kan dia masuk ke dalam gitu ya kalau div ya, biar rapi, biar enak tuh. Lalu kita buat div kelas column side. Column side. Tutup. Lalu ini biar kalian lebih jelas, sini saya buat /div ya. Lalu sini div kelas kolom middle yang tengah ya. Kolom width middle yang tengah. Untuk /div. Nah, ini saya kasih buat teks ya biar nampak. Kiri kanan ya. Nah, ini yang kiri, ini yang kanan. Jadi seperti itu. Nah, yang kiri tadi kita buat apa? Yang kiri tadi kita buat gambar ya. Nanti taruh aja gambar pribadi kalian. Nanti akan saya jelaskan bagaimana membuat gambar seperti ini. Ya. Kita buat gambar seperti ini. Nah, yang kiri ini dia sudah gambarnya itu. Kemudian saya udah ada ngedit. Gambarnya, jadi tinggal saya buat aja. Kita isi gambar. Lalu yang kanan isi kontennya. Seperti itu. Sebagai contoh, kalau dia gambar berarti apa tuh gambar? Berarti pakai image ya. Image, lalu apa? Source. Lalu kita browse. Saya udah buat gambar sebagai contohnya. Nanti silahkan kalian buat gambar masing-masing ya. Nah, ini saya buat pakai Photoshop, gambar aslinya itu ini. Jadi buat seperti ini. Nah, sedangkan yang kanan kita kasih teks. Ya.
kita kasih teks. Jadi kalau saya save, ya hasilnya mana dia? Ya hasilnya seperti ini. Ini sudah ada gambarnya. Nah, ini ada gambarnya. Oke. Nah, sekarang kita kasih profilnya. Kalau profilnya apa itu? Kita kasih teks lah ya, judul-judul ya. Misalnya di sini biar dia, kalau kita lihat dari desainnya sudah mulai nampak tuh. Nih, kalau ada kuning-kuning ini berarti ada yang kurang tuh. Oh iya, belum ditutup. Nah, inilah dia contohnya tadi. Ini yang middle tadi, baru segini dia. Oh, gambarnya besar kali ya. Kita atur dulu ini. Nanti kalau kita buat teks ini nanti backgroundnya nutupi. Jadi kita kasih ukuran. Kita setting dulu yang ini. Ya, kita setting dulu. Dimana width-nya kita kasih yaitu pakai persen ya, karena di awal tadi kita pakai persen, satuannya ini kita buat pakai persen, 100%. Save. Kita lihat dulu. Nah, ini. Oke ya, 100% ini dia. Nah, sekarang kita buat teksnya. Jadi kalau kita buat teksnya, misalnya teksnya itu kita kasih marquee lah. Ya, misalnya saya buat sini H2. Lalu di sini saya buat selamat datang di homepage saya, misalnya kan, homepage saya /H2. Save. Nah, maka di sini dia, kalau saya refresh, di sini dia. Kalau mau dikasih marquee boleh. Sini tinggal kalian buat aja. Sorry. Ini kalian buat aja marquee. Ini dia. Ya kan? Marquee behavior. Kita kasih namanya scroll. Kita kasih aja lebarnya misalnya 350 pixel. Lalu ini ditutup. Lalu ini ditutup slash marquee. Save. Maka lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Ya kan? Nah, kalau mau dibuat di tengah, gampang aja. Kita kasih aja dia tengah. Sini ada nggak dia tengah? Align. Oh, ada align center. Save. Nah, dia udah di tengah tuh. Nah, sekarang kita kasihlah teksnya, ya kan? Kita kasih teksnya apa kira-kira di sini. Jadi misalnya ini nih, ini saya copy. Saya letakkan di sini. Nah, save. Oke, ya kan? Udah jadi. Jadi kan? Nggak bisa kan, lupa ini batasnya sampai sini aja. Yang ini kok sampai sini. Nah, ini diatur lagi dia. Ini dia diatur lagi ya. Diatur lagi, bisa pakai div. Bisa juga pakai div. Jadi di sini kita pakai div yang ini ya, si teks ini kita kasih div. Kita kasih div. Lalu ini ditutup dengan /div. Jadi div-nya ada dua. Nah, ini div yang kita buat tadi barusan. Ya. Jadi kenapa dia teksnya sini? Karena lebarnya segini. Jadi kita atur coba nih. Kita atur div-nya. Berarti kita pakai
padding ya. Kita pakai padding. Kalau padding itu CSS, berarti tambahkan style sini. Kita buat atasnya 0 pixel, lalu 80 pixel. Boleh bebas, boleh kalian atur ya. 80 pixel itu kanannya, dari sisi kanan. Dari sisi bawah buat 30 pixel. Dari sisi kiri boleh dikasih, boleh, nggak masalah. Tapi kalau dikasih nanti dia ini bentrok. Perhatikan ya, ini kan udah pas nih, ini 0, ini 0, ya kan? Ya, jadi yang kita kasih itu sisi kanan aja, sisi kirinya seperti ini. Jadi kalau mau kalian buat, jadi nanti kalau di reset, sama aja ya. Tapi padahal ini tadi udah 80 pixel tadi nih. Kita lihat dulu layoutnya berapa tadi ini. Mana kodenya? Atas. Oh, ini apa ini? Astagfirullah. Kalau style kayak gitu, kita mau pakai padding kok. Ya Allah, sorry ya, sorry. Padding atas 0 pixel, nanti kita tadi kanannya kita berapa tadi? 80 pixel. Bawah 30 pixel. Ini 0 pixel. Set. Kita lihat desainnya. Oh, ini belum di save ini ya. Apaan nih? Ini px save. Nah, ini dia ya. Dia jadinya di sini ya. Nah, dari teks ini dia sekarang kita kasih justify. Berarti kalau mau justify kita pakai tag P. P berarti di sini yang hi guys ini ya. Hi guys. Ini kita kasih P, align, justify. Tutup. Lalu ini kasih tag P. Nah, ini jadi rata. Nah, perhatikan ya. Jadi ini dia 80 pixel nih, 80 pixel di sini. 80 pixel. Ini 30. Ini 0 pixel nih kirinya. Jadi kalau mau tambahin misalnya nih. Ini misalnya mau saya tambahi 20 misalnya kan, 20 pixel, save. Kan nanti sini ada ruang nanti sini. Kalau nggak main deh. Lalu nah ini oke ya. Oh, 20 pixel. Sorry. Tadi yang 20 pixel ini atas. Ini ya, 20 pixel kasih 20 pixel, lihat efeknya. Nah, ini 20 pixel nih. Nah, ya, 20 pixel seperti itu ya. Jadi nah, seperti itu kalau mau kalian atur. Nah, sekarang lalu kita buat apa? Footernya ya. Kita buat footer. Kode kita buat footernya, diputer-puter, div kelas footer, mana footer, lalu slash div, save, lihat hasilnya. Nah, ini footernya. Kalian bisa atur tingginya ini nanti dari sini ya, dari CSS nya ini. Kalau kalian lihat desainnya, ini dia udah jadi. Kalau kalian klik, nah di sini ini, ini. Nah, ini dia. Oh, enggak, ini yang mana nih? Div BG. Susah kali nyari div apa ini? Footer. Ini div footer nih. Kliknya kurang pas ini. Jadi kalau kalian mau ngatur tingginya dari layoutnya, misalnya kalian menurut itu kalian ketinggian, buat aja misalnya ini height-nya misalnya 60 pixel, maka nanti ini jadi pendek. Nah, seperti itu ya. Nah, lebih pendek ya. Oke, sekarang kita isi teksnya.
isi teksnya dari mana? Dari kode ini create by X. Ini terserah lah buat nama kalian ya. Ini saya buat spasi NBSP dan NBSP. Bah, apa pula ini? Biar ada jarak, kasih spasi ya kan. Dan NBSP. Lalu kalian buat aja serah deh. Mau nama Facebook ini misalnya 2020. Save. Nah ini dia. Ya. Kalau besar kali, misalnya bisa juga kalian kecili. Kalian kecili dari mana? Dari ininya. Ini text legend ini ada high text legend center, padding 10 pixel. Kalau mau diatur juga bisa paddingnya, font size ya. Buat aja font size di sini. Kalian buat font size-nya 10. Maka di sini akan jadi 10 pixel. Nah, seperti itu ya. Ini segini karena dia paddingnya dikasih tadi berapa pixel? 10 pixel. Ya, tadi karena paddingnya dikasih 10 pixel, makanya dia sekecil itu. Apa sependek itu. Ini 10 pixel. Jadi kalau kalian tambahin misalnya paddingnya 30, save, maka dia 30 ini jarak ininya 30 ya. Nah, dihitung bahwa oke. Jadi kita sudah siap untuk membuat home. Sekarang kita tinggal buat link profil. Untuk link profil caranya adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita akan membuat profil ya. Isi dari profil ini nanti seperti biodata kalian ya, karena untuk buat biodata udah pernah kita bahas menggunakan tabel. Dan tadi yang lupa, kalau kalian berkeinginan menggantikan footernya ini bisa kalian ganti pakai image ya, pakai gambar. Caranya tinggal masuk aja ke CSS-nya, lalu footernya ini yang background colornya ini diganti jadi background image ya, kayak header. Nah, oke, sekarang kita mau buat profil ya. Kita mau buat profil. Isi dari profil ini ya. Kita mau isi dari profil ini. Oh, itu masih ada ini ya. Nah, caranya ini kita file save as, lalu kita namai profil HTML, lalu save. Nah, kok jadi gini? Index. Oh, tadi ini untuk copy salah ya. Ini tuh di copy paste aja juga bisa. Ini kita hapus aja lagi. Kita pilih. Sorry. Nah, ini kita copy paste aja. Copy paste. Yang ini rename jadi profil. Nah, intinya ada 2 buah ini. Ada 2 buah. Nah, ini profil. Nah, ini kan profil kan isinya masih yang tadi. Ini kan halaman yang di home, yang di index tadi ya. Sekarang isinya kita ada 2 buah halaman, index. Ini index sama profil nih. Isinya masih sama. Sekarang kita ganti. Cara gantinya gimana? Kita masukkan kode ya. Lalu kita hapus aja nih. Mana dia? Mana? Hapusnya yang P Allegiant ini, P sampai P ya. P sampai P berarti. Div-nya jangan. P sampai P. Oke. Kita hapus. Lalu selamat datang di homepage saya.
berarti ini datang aja, selamatnya nggak ada. Nah, kita tambahin lah ya, tambahin selamat datang save. Nah, yang profil ini saya hapus, ini kita ganti profil saya. Kalau editor bebas ya, kalian boleh pakai Visual Code, boleh pakai Sublime, bebas. Nah, ini kalau saya save, kalau saya jalankan di Chrome, jadinya seperti ini profil saya ya. Kalau kita lihat dari desainnya, ini dia. Oke, ini div yang dibuat tadi ya. Nah, sekarang kita buat tabelnya di bawah. Saya ini contoh biodata yang kemarin yang pernah kita bahas. Ini saya copy aja ya, copy-nya dari table sampai table. Oke, copy, lalu masukkan kemari, paste. Nah, jadi kalian harus teliti ya, harus teliti, jangan asal copy paste, harus kalian pahami juga. Sekarang ini saya, nah ini dia profil. Jadi kalau saya klik home, ini home-nya, saya klik profil, ini profilnya. Oke, bisa ya, gampang. Ini home, ini profil. Nah, untuk membuat galeri itu sebagai contohnya, kita buat galerinya. Saya buka dulu apanya ya, yang ada ya, indeks ini. Ini jadi ya, ini indeks, ini galerinya. Kita buat yang sederhana seperti inilah, nanti boleh bebas kalian kembangkan, penting ada dulu. Nah, seperti biasa yang profil ini kalian copy lagi filenya, atau kalian save as juga nggak masalah. Kita ganti ini jadi gallery. Isinya ini harus sama dengan, nah, filenya ini gallery HTML harus sama dengan yang sini. Nah, ini ya, kalau nggak nanti ngelinknya nggak sama. Oke, ini seperti kita hapus lagi profil saya. Ini saya ganti jadi galeri saya. Nah, udah itu membuatnya pakai tabel ya. Berarti ini saya hapus aja lagi. Hapus ini, kalau dihapus dia jadi seperti ini galeri saya. Nah, ini kita buat tabel. Kalau dia di Sublime dia udah otomatis itu langsung nutup sendiri ya. Kalau gitu, ini ada kelemahan dan kelebihan sih. Kalau dia dia udah nutup sendiri. TR TR-nya ya, sekalian TD. Nah, di sini kita akan membuat image-nya itu berbentuk tabel aja ya. Jadi yang kalau dia pakai image berarti kan pakai ini ya, pakai image source. Ini kalian buat minimal 6 ya. Buat minimal 6. Sini saya masukkan gambar 1 ya. std, ini saya copy. Kita buat dia 2 baris saja, 2 baris 3 kolom. Nah, lalu ini ada nomor 2, nomor 3, nah ini ukurannya, wah gila, gede banget ya. Kita atur lagi ukurannya. Kalau gitu kita atur ukurannya, kita masukkan lebarnya 200 pixel, nanti diatur sesuai selera lah ya.
diatur sesuai selera kalian mau berapa, asal cukup lah. Ini saya kasih 200 pixel ya, 200 pixel, lalu di save. Nah setelah di save kita lihat tuh, nah dia, nah ini ya yang tadi ya, ini profil, karena EKS belum ada, galeri, nah ini dia udah masuk ya, 33 nih 200 pixel nih. Nah lalu kita atur lagi ya, kita atur dia misalnya ini di tempel. Ini kalau dilihat di desainnya seperti ini nih, kita buat di tengah aja ya. Kalau dibuat di tengah gimana caranya? Berarti kita tambahin align sentir ya, dan sentir. Nah, save, ini ada di tengah ya, kita lihat. Oke, sekarang kita tambahin lagi jadi 6 ya, minimal 6 lah. Saya copy ini, saya copy, paste. Ini saya buat nama filenya jadi 4 karena saya udah ada menyediakan gambar dengan nama 1356. Save. Nah ini dia, kalau dilihat dari ininya. Nah ini, nah sekarang ini kita kasih link. Jadi kalau ini kita klik, dia ke gambar aslinya, file aslinya ya, kita kasih link, berarti kita kasih link eksternal. Nah gimana caranya? Ya ini kita masukkan tadi 200 pixel ya, 200 pixel, jadi hasilnya dia seperti ini. Terus kita tadi mau buat hovernya dulu ya, sebelum apa kita masukkan hovernya dulu. Nah untuk masukkan hovernya kita tambahkan aja kelas ya, di gambar ini kita kasih kelas gambar. Nah, ini jadi bedakan ini ada kelas dan satu lagi tidak ada kelas nih, kutip duanya kurang ya. Jadi kalau mau copy paste harus paham tuh. Nah ini perbedaannya, kalau ini ada pointernya, cursornya berubah, cursornya nah, ya ini tidak ada hovernya, itu bedanya kelas dengan tidak. Kalau kalian ingin memodifikasinya juga nggak apa-apa. Kalau ingin mau modifikasinya, buka ininya, apanya, CSS-nya. Dia ada hover gambar. Nah ini border radius 10 pixel dia untuk membuat lengkung ini 10 pixel ya kan. Terus border itu bingkai, garisnya solid itu tipe. Kalian bisa ganti. Di sini banyak tipenya, nanti bisa kalian analisa. 8 pixel itu ketebalan ini yang warna putihnya ini ya. Lalu FF itu warna putih, nanti bisa kalian atur lah ya warnanya apa. Ini zona ini pointer ini kursornya jadi pointer, nah itu jadi gambar tangan telunjuk kan. Nah itu dia sekilas info aja. Nah ini kita tambah lagi kelasnya, saya copy lagi, tadi ngopinya kurang tadi kutip gue ini. Paste save. Nah jadi kalau kita lihat, nah sekarang ini semuanya udah ada hovernya. Sekarang kita tinggal buat linknya. Jadi kalau saya klik ya tidak ada. Sekarang kita buat linknya gimana? Kita pakai href ya, di sini kita pakai href. Dimana tadi rumus link itu kan ini href URL terus label, macam inilah ini HTML, profil itu URL nah tujuannya. Sedangkan ini labelnya, gambar ini sebagai labelnya, berarti kita tinggal buat tujuannya. Langsung aja href. Nah langsung menuju ke gambar aslinya aja.
Salah satu dari ini satu. Oke, udah. Kalau sudah, supaya dia memisahkan halaman awal, kita kasih target yaitu blank. Nah, ya. Sekarang saya kasih contoh yang pakai target blank sama enggak. Ini copy, saya paste. Ini saya buat dua ya. Nah, ini nggak pakai blank ini, pakai target. Save. Memang dia udah keluar dari halaman itu, tapi dia halamannya menghilangkan halaman awal. Contohnya gini. Nah, ini kalau saya klik, ini my homepage, ini halaman kita ya. Kalau saya klik, belum di refresh ya. Klik. Nah, ini jadi dia ke gambar asli dan tidak dia memisahkan dari halaman awal, tapi dia tidak menghilangkannya. Kalau yang kedua, saya klik ini my homepage ya. Nah, dia halaman awalnya dihilangkannya. Jadi kita pakai target tadi ya. Coba kita back baru muncul lagi. Nah, itu dia. Jadi ini kita pakai target. Nah, seperti itu ya. Ini saya copy aja kalau gitu. Kan kalau mau copy jangan diikuti ya. Kalau mau ngikuti harus udah expert. Kalau mau diketik juga nggak apa-apa, ngopi juga nggak apa-apa, tapi harus tahu kalau salah, harus tahu memperbaiki. Terus 3 4 4 5 6 set. Nah, ini jadi udah, kalau saya klik ini, nah ini ke halaman ini. Bisa ya. Oke, selanjutnya untuk nilai KHS, kan nilai KHS nya sudah ada ya sebelumnya kan, nilai KHS sudah ada sebelumnya, jadi ini tinggal copy paste aja file save as. Saya harus sama ya dengan yang ini ya, KHS titik tml save. Nah, ini tinggal saya hapus nih, ini saya buat nilai terakhir ke saya. Ini hapus aja nih. Udah save. Nah, kalau sudah di save, kalian bisa lihat nilai KS. Ini udah jadi, sorry ya, contoh udah jadi tuh. Nilai terakhir KS saya masih kosong. Nah, ya kan? Nah, untuk nilai KHS-nya kan sudah ada. Kalian buka aja yang sudah ada. Kan waktu itu udah pernah kita bahas ya. File reset KS. Nah, ini KS. KS. Jadi kita copy aja dari sini lah berarti ya. Dari sini sampai tempel. Copy. Nanti KS. Ya, paste. Save. Nah, ini dia. Ya. Save. Nah, jadi ini contoh dari link. Jadi ini Facebook. Kalau saya klik dia masuk. Oh, untuk Facebook dia meninggalkan halaman awal ya. Kalau gitu biar dia tidak meninggalkan halaman awal gimana? Yaitu pakai target ya. Berarti di sini kita kasih targetnya ya. Oke, target blank. Nah, untuk semua halaman, khususnya untuk URL si Facebook dikasih ya. Galeri. Ini galeri sudah. Ini galeri mana ini? Galeri. Nah, ini paste, profil. Ini paste, jangan lupa di save. Ini juga jangan lupa di save. Lalu indeksnya
Oke, jangan lupa di save. Nah, jadi udah siap ya. Jadi di sini kalian buat web pribadi kalian untuk penggunaan link. Nanti nih home ini kalian buat di sini tentang deskripsi diri kalian, profil tentang biodata kalian minimal 7, galeri buat feed foto-foto galeri kalian, nilai KS, nilai KS kalian, dan Facebook pribadi. Ya, jadi seperti itu. Jangan lupa kerjakan. Oke, baik, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drop it.